Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Saharudin DM, jurnalis harian Fajar dalam Talk Show Kebiasaan Baru. Nah, kali ini kita sedang bersama dengan Bapak Hudri Hassad. Beliau merupakan Wakil Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Makassar. Ya. Selamat siang Pak Arsyad. Selamat siang. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Iya, Pak. Mungkin baiknya kita sudah bisa membuka masker Pak, apalagi kita sudah menerima vaksinasi dosis lengkap ini Pak, sampai lebih. Terima kasih. Iya. Saya tinggal tunggu booster. Nah gini Pak, kita akan berbincang-bincang sedikit ini Pak, terkait bagaimana sih, bagaimana sih peran serta PMI Makassar dalam menyediakan baik itu transfusi darah maupun plasma konvalesen selama pandemi saat ini Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kira ini diskusi yang menarik karena kita masih dalam suasana pandemi. Malah sekarang ini kita diperhadapkan lagi untuk masuk di level ketiga di akhir bulan ini. Nah, saya kira memang UTD PMI Kota Makassar sejak Mei 2020 itu sudah mendapat mandat dan sudah mendapat tugas untuk tempat pengambilan plasma konvalesen. Jadi sejak Mei di 2020, sejak awal-awal pandemi. Ya, jadi pada saat itu kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Rumah Sakit Unhas dan Wahidin. Kemudian satu-satunya yang pertama tempat pengambilan donor plasma konvalesen itu adalah di UTD PMI Kota Makassar di Indonesia. Jadi yang di luar rumah sakit, yang diambil langsung di UTD. Itu sejak bulan Mei tahun 2020. Iya. Kenapa? Karena secara prosedur kami ini UTD PMI Kota Makassar itu salah satu syaratnya untuk pengambilan plasma konvalesen itu sudah tersertifikasi oleh Badan POM, POM RI. Jadi sertifikat CPOB namanya, cara pembuatan obat yang baik. Izin pembuatan Pak Di? Iya. Jadi darah itu sekarang tidak lagi dilihat sebagai bagian yang darah dari orang ke orang, tetapi dia sudah masuk dalam paradigma obat. Jadi dia sudah obat. Nah, kenapa misalnya penderita atau pasien COVID tiba-tiba ada namanya plasma konvalesen? Jadi plasma konvalesen ini adalah terapi tambahan. Jadi dia bukan satu-satunya terapi. Dia hanya terapi tambahan bagi pasien COVID di rumah sakit yang terpapar virus COVID, yang kecenderungannya pada gejala sedang dan berat. Nah, itu kalau sudah gejala seperti itu, terkadang permintaan plasma konvalesen itu tergantung dari dokter penanggung jawabnya. Nah, jadi bukan karena pasiennya yang minta, tapi atas pertimbangan dokter, kemudian rumah sakit minta plasma konvalesen di UTD PMI Kota Makassar. Jadi begitu prosesnya. Cara mengapa proses-proses ini pasien COVID butuh plasma konvalesen. Nah, plasma konvalesen itu adalah suatu komponen darah, sebenarnya isinya itu adalah antibodi. Nah, ini orang yang terpapar virus COVID-19 itu sesungguhnya antibodinya drop atau turun. Nah, ditambah lagi dengan adanya penyakit penyerta. Jadi penyakit penyerta semakin turun antibodinya, maka semakin bergejolak juga ini penyakit penyerta. Gitu ceritanya. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti kalau sistemnya itu Pak tetap ada pendonor Pak? Iya. Nah, ini uniknya, tidak semua juga pendonor bisa donor. Misalnya saya pendonor rutin, tapi karena saya belum pernah terpapar COVID, tidak bisa donor untuk plasma konvalesen, harus alumni alumni COVID. Jadi syarat utamanya itu Pak. Iya. Jadi ada kelakar kita di sini kalau ketemu dengan penyintas sudah alumni pesantren.
Karena pasien COVID alumni ini kan terkadang isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, isolasi di hotel. Ya kita istilahkan habis masuk pesantren. Nah, ini yang setengah mati kita cari. Jadi pertama susahnya tidak semua orang bisa donor plasma konvalesen. Lebih parah lagi karena tidak semua orang yang pernah terpapar COVID-19 itu bisa donor. Tidak semua. Misalnya kita berapa berat badan tak? 55 Pak. Bisa. Tapi kalau kurang makan bisa tidak bisa. Karena syaratnya itu pertama usia 18 sampai 60 tahun. 18. Itu syarat dari sisi syarat donor. Kemudian yang kedua berat badan minimal 55 kilogram. Jadi untung pas. Kalau turun sedikit tidak bisa. Kemudian pernah pasien COVID, pernah terpapar, yang ditandai dengan hasil swab antigen atau swab PCR. Kemudian dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya atau surat keterangan dari dokter yang merawatnya di rumah sakit. Itu syarat donor plasma konvalesen. Nah, itu baru bisa. Nah, kita lagi di screening. Di screening itu misalnya diperiksa rapid antibodinya, apakah masih reaktif atau sudah tidak reaktif. Karena terkadang tidak reaktif itu, kenapa harus reaktif? Karena ini mau dipakai untuk membantu pasien, mau dipakai berperang. Ya kalau tidak reaktif kan susah untuk dipakai membantu atau berperang di pasien COVID. Nah, karena antibodi yang mau dikasih pindah. Nah, setelah itu diperiksa lagi titer antibodi. Titer antibodi inilah yang mengukur apakah kadar antibodi yang ada di penyintas ini memungkinkan untuk dikasih pindah untuk ke orang lain, gitu. Nah, disinilah terkadang yang susah, karena kalau kita periksa 15 orang sampai 20 orang, syukur sekali kalau ada lolos 2 untuk donor. Begitu susahnya karena berlapis-lapis syarat untuk menjadi pendonor plasma. Begitu ceritanya. Berarti bagusnya itu Pak, jika melakukan pendonor itu seseorang itu apalagi baru saja melakukan negatif. Itu juga kasuistik. Tidak semua juga. Tidak semua Pak Di. Jadi ada orang yang misalnya kan syaratnya itu minimal 3 bulan. Syarat 3 bulan. Iya, jadi masa berlakunya itu dalam kurun 3 bulan, kemudian maksimal 6 bulan. Banyak penyintas yang lolos pada usia sembuhnya atau fase sembuhnya itu sudah dalam kurun waktu 5 sampai 6 bulan masih bisa. Ada juga orang yang 14 hari setelah dinyatakan sembuh, justru tidak bisa. Ada yang 6 bulan, 5 bulan bisa. Ini sangat tergantung dari situasi virus yang ada di orang yang bersangkutan. Karena kan sekarang ada istilah long COVID. Sembuh tapi masih bertarung di dalam. Nah, itu karena masih ada sel-sel yang masih tinggal begitu. Nah, untuk itu Pak, kalau plasma konvalesen ini Pak, sejauh ini di PMI Makassar sendiri sampai hari ini Pak, berapa stok yang tersedia Pak? Iya, jadi yang tersedia kita sekarang ini ada 3 bag golongan darah B. Kemarin ada 9, dan itu beberapa wilayah meminta karena kita di sini menangani Indonesia Timur. Jadi terkadang ada permintaan plasma konvalesen dari Siloam Ambon, ada permintaan dari Kalimantan, terkadang ada permintaan dari Toraja. Minggu lalu, 2 minggu lalu ada permintaan 2 bag dari Toraja. Jadi kita melayani permintaan karena satu-satunya UTD yang punya sertifikasi CPOB, cara pembuatan obat yang baik,
dari Balai POM, Badan POM, baru di Makassar di Indonesia Timur. Gitu. Berarti bukan hanya Makassar ataupun Sulsel sekitarnya, Pak Di? Iya. Jadi melayani juga permintaan dari luar Kota Makassar, termasuk provinsi lain. Iya. Ya. Nah, selama pengambilan plasma konvalesen di UTD PMI Kota Makassar ini, kita sudah mendistribusi sekitar 200 kantong. 200 kantong? Ya, karena satu pasien itu terkadang memakai 1 sampai 2 bag. Nah, tetapi penyintas yang sudah di screening itu sudah 600-an. Yang berhasil donor itu sudah 140-an. Ya gitu. Selama pengambilan plasma konvalesen. Tetapi kami selalu standby di sini. Nah, cuma yang menjadi masalah kita sekarang ini, kita susah mencari data penyintas. Apalagi kalau kan sekarang ini kita selama 4 bulan terakhir ini gembira, untung kalau ada permintaan. Satu sisi kita gembira karena COVID-19 ini sudah turun, itu indikasinya. Ya, tapi kan kita tidak bisa terlena. Makanya selalu kita menghimbau tetap waspada, tetap pakai masker dan usahakan vaksin. Karena hanya 2 yang bisa membentengi kita sekarang ini yang penting. Pertama selalu memakai masker dan vaksin. Kenapa ini penting? Ini untuk menghindari proses, karena penularannya ini lewat saluran pernapasan masuknya untuk menyerang di dalam. Kemudian yang harus kita pastikan health immunity. Bagaimana semua kita ini sudah tervaksin supaya antibodi kita ini merata, sehingga virus kalau ada itu terputar pada titik tertentu saja, karena sudah susah. Misalnya kita bertiga di sini duduk, virus juga akan susah kalau antibodi kita ini sudah terbangun dan kita ketat di protokol kesehatan. Itu akan melebur sendiri. Nah, itu jadi masalah kalau terlena, dianggap bahwa tidak ada virus apa semua. Virus ini tidak pernah mati. Semakin kita terlena maka semakin dia berulah. Nah, seperti informasi hari ini bahwa beberapa negara di Eropa itu sudah lockdown lagi. Itu karena ketika dia new normal, adaptasi baru, langsung lepas masker semua, menganggap kembali normal seperti dulu. Dia lupa bahwa virus ini bisa bermetamorfosis seketika ketika dia mendapat ruang. Nah, itu yang harus diwaspadai kita di Indonesia. Saya kira itu gambarannya. Nah ini Pak, mungkin terakhir ini Pak, sejauh ini Pak, peran serta PMI dalam, apalagi membantu pemerintah dalam terus menekan laju virus khususnya Makassar dan Sulawesi ini Pak, apa-apa saja mungkin yang selain memberikan ketersediaan stok darah ataupun plasma ini Pak, yang dilakukan pihak PMI sendiri? Iya, jadi PMI secara keseluruhan di Kota Makassar ini kita ada tim khusus untuk promosi kesehatan. Itu dilakukan oleh teman-teman relawan di bawah koordinasi Badan Divisi Penanggulangan Bencana di Markas PMI. Itu jalan promosi kesehatan di kecamatan-kecamatan dan kelurahan. Yang kedua, untuk mitra donor dan pendonor rutin UTD PMI Kota Makassar itu kita siapkan fasilitas rapid antigen dengan swab PCR. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman merasa ragu bahwa apakah saya terkonfirmasi atau tidak, ya silahkan kita rapid antigen atau swab PCR. Ini kepentingan kami adalah tracing dan screening, termasuk pegawai-pegawai di sini. Tidak ada yang bisa turun bertugas mengambil darah kalau tidak dipastikan steril atau sehat. Jadi kalau ada gejala-gejala lain langsung di tracing, swab antigen, kemudian swab PCR. Kemudian yang kedua,
kita di sini sudah terkoneksi dengan Peduli Lindungi. Ya, jadi ini kesiapsiagaan bencana kami supaya kita betul-betul sebagai garda terdepan untuk ketersediaan stok, baik di situasi normal maupun di situasi bencana atau pandemi, kita selalu berada pada posisi yang steril dan higienis. Ya, kenapa? Karena ada dua kemungkinan, kalau bukan kita yang menularkan, kita yang tertular. Nah, sehingga ini proses-proses yang harus dijaga. Kemudian yang kedua, selalu kita mengkampanyekan bahwa donor di situasi pandemi itu aman, karena kami sudah menerapkan protokol kesehatan terkait dengan mekanisme pengambilan darah. Jadi ketika mau turun harus dipastikan sudah rapid antigen atau swab dalam kurun waktu 10-14 hari. Kemudian yang kedua, promkesnya itu setiap mobil yang pulang dari donor itu harus disinfektasi supaya dipastikan bahwa higienis. Nah, begitu juga APD teman-teman itu harus dipastikan tetap memakai APD yang standar supaya aman dari proses-proses kerentanan tertular atau menularkan, gitu. Ya, siap Pak. Ya. Dan alhamdulillah sekarang situasi kita terakhir ini selama pandemi berlangsung kurang lebih 19 bulan lamanya, baru bulan ini kami mencapai angka 2.000 stok darah. Selama 19 bulan mencapai angka 400 saja stok susahnya. Alhamdulillah, karena ini berkat dukungan teman-teman, kelompok-kelompok donor, teman-teman media yang selalu menyuarakan bagaimana pentingnya donor darah dan ketersediaan stok, apa semua. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa karena donor ini barang yang tidak bisa diduplikat, tidak bisa di-download, tidak bisa diimitasi, betul-betul dari orangnya. Nah, ini tanpa dukungan teman-teman media untuk mengkampanyekan, meng-awareness, pasti kita masih dalam suasana sulit. Tapi karena dukungan teman-teman kelompok donor, kelompok media menyuarakan itu, termasuk Fajar hari ini, mengambil bagian strategis bagaimana mengaktifasi kembali kegiatan-kegiatan donor dan mengingatkan kembali bahwa pandemi ini belum selesai. Besok-besok ada keluarga atau teman-teman butuh plasma konvalesen, setengah mati kita juga cari siapa yang bisa menjadi pendonornya, siapa yang menjadi penyintasnya. Nah, sekarang kami ini tidak punya lagi database penyintas. Nah, kita juga himbau teman-teman yang di luar yang merasa penyintas dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, tidak apa-apa kita konfirmasi ke UTD PMI Kota Makassar bahwa siapa tahu ada teman-teman atau ada saudara-saudara kita yang butuh donor plasma, silahkan kontak saya. Karena terus terang kami ini sekarang kesulitannya mencari database penyintas. Pak. Ya, dengan momen ini Fajar mengambil peran untuk bagian mengajak teman-teman. Betul Pak, betul sekali. Gitu. Saya kira itu yang menurut saya penting. Siap. Makasih banyak ini Pak atas waktu dan kesempatan dan penjelasan yang sudah diberikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan tadi bermanfaat untuk masyarakat Kota Makassar dan Sulsel sendiri Pak. Terima kasih atas bantuannya dan salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Hudri. Saya Jurnalis Haryan Fajar Sarudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.